Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswa kelas 9? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir. Oke, nah hari ini kita masuk materi baru mengenai atom, molekul, dan ion. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan konsep atom, ion, dan molekul. Siswa dapat mengetahui penulisan notasi atom dan siswa dapat menjelaskan nomor atom dan nomor massa. Menurut Demokritus, atom berasal dari kata atomos. A adalah tidak dan tomos adalah memotong. Jadi, atom artinya tidak terpotong, tidak dapat dibagi, atau tidak dapat dibelah. Nah, teori atom berkembang lagi dan dikemukakan oleh John Dalton, J.J. Thomson, E. Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, mari kita perhatikan teori atom dari John Dalton, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut J.J. Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar merata di dalamnya. Kemudian menurut E. Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Terakhir, menurut Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi, apa sih sebenarnya atom itu? Nah, atom adalah unit terkecil penyusun molekul. Atom tersusun dari bagian yang lebih kecil dan dinamakan subatom. Apa saja penyusun atom itu ya? Atom tersusun dari elektron yang bermuatan negatif, kemudian proton yang bermuatan positif, serta neutron yang bermuatan netral. Nah, sekarang perhatikan notasi atom berikut. N, 14 dan 7. 14 ini menunjukkan apa ya? Dan 7 ini menunjukkan apa? Mari kita cek jawabannya. Jadi keterangannya yaitu X atau tadi N ya, itu menunjukkan simbol atau lambang atom. Kemudian A yang di atas nomor massa dan yang di bawah nomor atom. Jadi cara menentukan proton, elektron, dan neutronnya yaitu nomor atom ini menunjukkan proton. Nomor atom juga menunjukkan elektron jika X tidak bermuatan. Kemudian untuk neutron merupakan hasil dari nomor massa dikurang nomor atom. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Sekarang mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada lambang atom Fe, lambang atom dari besi ya. Kemudian ada 56 dan 26. Sudah tahu kan ya 56 dan 26 ini menunjukkan apa? Nah, jadi 56 menunjukkan nomor massa, sementara 26 menunjukkan nomor atom. Sekarang kita cari jumlah proton, elektron, dan neutron. Jumlah protonnya sama dengan nomor atom ya, yaitu 26. Jumlah elektronnya juga sama dengan nomor atom, yaitu 26. Kalau jumlah neutron, nomor massa dikurang nomor atom, berarti 56 dikurang 26 sama dengan 30. Jadi jumlah neutron 30. Mudah kan ya? Sekarang mari kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, di sini ada lambang atom dari magnesium atau Mg. Notasinya ada 24, 12, dan ada tambahan yaitu 2+. Nah, 24 dan 12 ini sudah tahu kan ya menunjukkan apa?
Jadi 24 menunjukkan nomor massa, 12 menunjukkan nomor atom, dan 2 plus ini menunjukkan muatan. Muatannya sama dengan plus 2. Sekarang kita tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, karena ada jumlah muatannya nih, yaitu plus 2, pasti yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jadi yang pertama jumlah proton sama dengan nomor atom yaitu 12. Untuk jumlah elektron berarti 12 dikurang 2. Nah, sama dengan 10. Terakhir jumlah neutron tetap ya caranya yaitu nomor massa dikurang nomor atom. 24 dikurang 12 sama dengan 12. Sudah paham ya kalau muatannya bersifat positif. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini sudah ada lambang atom dari P atau fosfor. Notasinya 31 dan 15. Ada tambahannya jangan lupa yaitu 3 min. Nah, sudah tahu ya berarti untuk 31 ini menunjukkan nomor massa, sementara 15 menunjukkan nomor atom, dan 3 min ini menunjukkan muatan. Jadi yang berubah tetap elektronnya, sementara proton dan neutron caranya tetap sama. Jumlah proton yaitu 15, jumlah elektron berarti 15 dikurang min 3, sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jadi jumlah elektron adalah 18. Terakhir jumlah neutron, caranya sama yaitu nomor massa dikurang nomor atom. 31 dikurang 15 sama dengan 16. Semoga bisa dipahami ya. Setelah mengetahui tentang atom, sekarang kita lanjut ke molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa unsur atau lebih, baik dari unsur yang sama maupun yang berbeda. Nah, molekul ini dibagi jadi 2. Yang pertama, molekul unsur. Molekul unsur itu gabungan dari unsur-unsur yang sejenis, contohnya Br2, S8, N2. Jadi unsurnya satu ya, Br, tapi ada 2. Kemudian contoh yang kedua S8, unsurnya hanya S, tapi ada 8. Dan yang terakhir unsurnya hanya N, ada 2 juga. Yang kedua yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang tidak sejenis. Contohnya NH3. Kenapa unsur yang tidak sejenis? Jadi di situ ada lebih dari satu unsur, yaitu unsur N dan unsur H. Unsur H-nya pun ada 3. Kemudian contoh yang kedua, HCl. Unsur yang tidak sejenis yaitu H dan Cl. Dan unsur yang ketiga yaitu H dan O ya, H2O atau molekul dari air. Hanya ada 2, O-nya ada 1. Sekarang yuk kita belajar cara menghitung jumlah atom dalam senyawa. Yang pertama ada 2N. Ini menunjukkan bahwa terdapat 2 atom nitrogen. Selanjutnya ada H2O. Menunjukkan terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Selanjutnya ada 3H2O. Ini menunjukkan terdapat 6 atom H dan 3 atom O. Jadi 6 atom H itu H di sini kan ada 2 ya. Kemudian di depan ada 3, berarti 2 dikali 3, 6. Nah 3 ini milik bersama. 3 itu milik atom H, 3 juga milik atom O. Lanjut. Contoh yang terakhir ada 2H2SO4. Terdiri dari 4 atom H
S-nya udah tahu dong ya, berarti atomnya berapa? Ya, atomnya 2. Dan O, ada berapa atom? Yap, 8 atom. Nah, caranya sama kayak sebelumnya. Berarti H di sini ada 2. 2 dikali 2, 4. 2 di depan ini, 2 di depan milik bersama, milik H2, kemudian milik S, dan terakhir 2 ini milik O4. Jadi 2 kali 4, 8. Mudah dimengerti kan ya? Nah, kita telah membahas atom dan molekul. Terakhir kita akan membahas mengenai ion. Apa sih ion itu? Oke, ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Masih bingung ya, maksudnya bagaimana nih? Nah, ion ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kation. Kation itu ion yang bermuatan positif. Contohnya Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+. Yang kedua yaitu anion. Kebalikan dari kation, yaitu ion yang bermuatan negatif. Contohnya ada Cl-, Br-, dan OH-. Jadi sudah paham ya ion itu seperti apa? Nah, semoga bisa dipahami. Materi hari ini berkaitan dengan ayat Al-Quran, yaitu dalam surah Az-Zalzalah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, zarah di sini diibaratkan seperti atom yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.